Ada Kang Iding Gunadi selaku aktivis anu aya di Kecamatan Pagelaran Pandeglang, dan satu lagi ada Teh Siti. Ini aktivis perempuan juga di Kabupaten Pandeglang. Kita sapa terlebih dahulu narsum kita. Assalamualaikum Kang Iding. Waalaikumsalam Kang Gofar. Damang. Alhamdulillah. Ya sedikit memang rada kurang sehat kemarin, sedikit sekarang sudah baik. Kunaon diserang demam cinta. Demam cinta. Masya Jadi Allah. 40%-nya itu adalah gejala tipes, mungkin organ indusinya. 60%-nya itu yang demam cinta. Gejala cinta. Gejala 2023 gitu ditanya irahanya. Satu lagi ada Teh Siti. Assalamualaikum Teh Siti. Udah ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kang. Selamat pagi. Ini Teh Siti Rohayati orang Pulau Sari ya. Betul. Baru pertama kayaknya kesini. Iya, baru pertama. Tadi kesini sempat nyasar. Parah ya. Aduh, ya. Anak zaman sekarang nggak tahu radio Krakatau ini. Ada yang salah. Tempatnya kurang Kurang ke depan. Katabrak burung lawan keharapin mah kami. Tapi Pulau Sari di mana Teh Siti? di Desa Koranji, Kampung Kerja. Koranji ya. Alhamdulillah banyak pendengar radio Krakatau di sana. Mudah-mudahan sehat selalu Teh Siti. Amin. Amin. Terima kasih. Teh Siti ini berangkat dari mana ini secara aktivis atau pergerakan sendiri di Pandeglang? Kalau di organisasi eksternal mahasiswanya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII. Nah, kemudian saat ini fokus juga di NGO namanya Rumah Perempuan dan Anak. Dan Mantap. kita fokusnya di konsennya di isu perempuan dan anak itu saat ini. Oke, jadi isu perempuan dan anak di Pandeglang memang seksi ya. Betul. Karena banyak sekali kasus-kasus atau temuan-temuan yang seperti fenomena gunung es. Kelihatannya cuma sedikit gitu, padahal di bawahnya banyak. Iya, benar. Nanti kita bahas itulah. Kita ke Kak Iding ya, Kak Iding. Siap. Hari lahir Pancasila. Betul. Yang pertama, saya pengen tahu bagaimana para pemuda khususnya generasi bangsa memaknai hari lahir Pancasila ini. Oke, terima kasih Kang Gofar. Mungkin sedikit ya. Ini kita mengulas sedikit sejarah saja. Bagaimana memang pada waktu itu para pendiri-pendiri bangsa kita dalam rencana kemerdekaan Indonesia itu banyak beberapa hal memang yang mereka pikirkan. Salah satunya adalah ketika ini kita akan menjadi suatu negara, berarti kita harus mempunyai landasan dasar negara itu sendiri. Iya. Maka terbentuklah, dikumpulkanlah para pemuda itu oleh dalam naungan Budi Utomo, sehingga membentuklah deklarasi pada tanggal 28 Oktober itu Hari Sumpah Pemuda. Baik. Beranjak dari situ. Kemudian karena semangat pemuda ini yang luar biasa yang menginginkan kemerdekaan itu sendiri, maka para tokoh sepuhnya ini berpikir bagaimana kita harus memfasilitasi semangat para pemuda. Apakah Indonesia ini sudah layak dimerdekakan atau tidak? Nah itu yang harus menjadi kajian juga. Karena jangan sampai keinginan kita itu hanya angan-angan belaka dan akan mencelakakan kita sendiri, generasi selanjutnya. Makanya difasilitasilah dengan membentuknya BPUPKI kan pada waktu itu. Maka merumuskanlah sebelum terjadinya Pancasila sendiri, sebelum terbentuknya Undang-Undang Dasar, maka terbentuklah Piagam Jakarta pada waktu itu. Betul. Di mana memang rumusan-rumusan yang menjadi dasar negara itu harus memasukkan asas-asasnya. Itu satu adalah kemanusiaan, keadilan, sosial, budaya juga kan. Baik. Dan juga ketuhanan. Maka disitulah terbentuknya, dirumuskan. Setelah itu pembentukan Panitia 9. Nah disitulah Soekarno Presiden berpidato, dan hasil dari rumusan tersebut jadilah Pancasila. Masya Allah. Merinding kayak. Ten karena AC, ten karena namanya. Jadi apa kalau kita dengar sejarah ya atau apa namanya
mendengar hal-hal seperti itu seperti tergugah begitu ya. Ya, Bagaimana luar biasanya pemikiran orang-orang tua kita pada waktu itu memikirkan hal-hal yang sangat dasar tapi masih bisa terpakai sampai saat ini. betul. Karena memang satu yang kita harus merubah mindset pola pikirnya itu adalah ada fungsi lebih dari Pancasila itu sendiri. Hmm. Kita itu terlalu banyak memahami bahwa Pancasila itu adalah sebagai dasar dan landasan negara. Mm-mm. Tetapi untuk di tahun sekarang, di zaman sekarang itu kita melihat ada fungsi lebih dari Pancasila itu sendiri, Bang Betul. Mudovar. Salah satunya adalah fungsi bagaimana Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar dan landasan negara, tetapi itu adalah tujuan kita masyarakat Indonesia yang harus kita menangkan itu adalah Pancasila. Mm-mm. Dengan dasarnya itu adalah undang-undang dan Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Dari berbagai macam perbedaan, kita satu tujuan, dan tujuannya itu adalah satu. Kita menangkan Pancasila saat ini. Betul. Maka konflik apapun, mau itu isu ras, isu agama yang sekarang terjadi kan di Indonesia yang luar biasa. Seolah-olah negara kita itu tidak intoleran, padahal itu sudah dikemas dalam Pancasila. Nah itulah yang kurang diedukasikan terhadap masyarakat saat ini. Apalagi menjelang pilpres nih. Nah ini akan timbulnya ini adalah saling hujat. Padahal kemenangan kita itu, tujuan kita itu adalah bagaimana kita bernegara dengan cara memenangkan Pancasila itu sendiri. Betul. Artinya menjadi sebuah tujuan dan juga keinginan ya. Betul. Karena memang kalau kita rasa sepertinya masih ada beberapa hal yang memang belum sempurna. Betul. Khususnya dalam hal mencapai tujuan itu. Tetapi yang jelas mudah-mudahan jadi inspirasi juga. Nah, Teh Siti sendiri gimana nih melihat Pancasila sebagai dasar negara kita Indonesia? Ya, baik, terima kasih Kang. Tadi kalau berbicara terkait sejarah terbentuknya Pancasila itu sudah dibahas oleh Kang ini. Saya mencoba beralih kepada Pancasila dalam konteks perempuan ya. Bahwa memang perempuan juga ikut berkontribusi, mempunyai peran dalam melahirkan Pancasila pada saat kemerdekaan. Kita perlu mengingat kembali gitu perjuangan maupun peran perempuan dalam memberikan kontribusi pada saat kemerdekaan Indonesia. Betul. Karena pada saat itu juga ada beberapa tokoh perempuan yang masuk ke dalam panitia atau BPUPKI gitu ya, pada saat persiapan terbentuknya Pancasila. Ada sosok perempuan juga ya? Ada. Nah, kemudian di dalam butir-butir Pancasila juga itu tidak terlepas berbicara soal perempuan. Salah satunya pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradil. Bahwa kalau berbicara soal kemanusiaan, tentunya kita harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan tersebut untuk menghapusnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Berbicara soal perdagangan terhadap perempuan, artinya nilai-nilai Pancasila itulah yang bisa kita implementasikan gitu, dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Betul. Karena banyaknya ya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan gitu. Nah, ini perlu kita edukasi juga bahwa nilai-nilai Pancasila ini juga mengajarkan soal kemanusiaan, soal keadilan, soal kesetaraan gender gitu. Luar biasa. Jadi memang banyak hal yang memang kita bisa maknai ya dari satu persatu sila-sila yang ada di Pancasila. Kalau berbicara tadi ya perempuan dalam hal kesetaraan dan lain sebagainya, apakah memang sampai saat ini menurut Teh Siti sudah setara atau masih ada beberapa hal-hal yang masih kurang begitu? Kalau berbicara terkait konteksnya bernegara, kan di sila keempat itu ada namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan maupun perwakilan. Nah, di dalam butir Pancasila keempat itu memberikan kepercayaan terhadap perempuan, khususnya di bidang parlemen gitu ya, bahwa perempuan sudah diberikan ruang kuota 30%. Mungkin pada pemilu tahun 2019 itu belum mencukupi 30% tersebut, tapi artinya perempuan sudah diberikan peluang gitu kan dalam ranah publik khususnya. Nah, itu perlu kita maknai juga di sila keempat terkait permusyawaratan gitu. Baik. Artinya memang sudah ya ada langkah dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak tersebut. Betul, tinggal bagaimana perempuan bisa memberikan peran gitu
di kuota 30% tersebut. Kita tahu juga bahwa peran perempuan saat ini juga sudah sangat luar biasa. Ada yang jadi presiden, Betul. ketua DPR RI sekarang perempuan, terus gubernur perempuan, bupati Pandeglang kita juga perempuan. Banyak juga yang duduk di legislator sosok perempuan, dari Pagelaran juga ada. Artinya memang sudah sangat kompleks begitu, tinggal bagaimana memaksimalkan potensi tersebut. Kalau menurut Teh Siti di Pandeglang ini kadar-kadar perempuannya apakah memang sudah cukup untuk bisa melaju ke level selanjutnya atau seperti apa? Kalau berbicara konteksnya di Pandeglang, mungkin ini perlu adanya penguatan gitu ya. Kita sesama perempuan khususnya Kabupaten Pandeglang itu saling menguatkan. Karena kita melihat kasus kekerasan seksual aja terhadap perempuan. Nah, saya belum melihat sosok perempuan yang menjadi wakil rakyat yang menyuarakan soal-soal terkait hak-hak perempuan gitu. Nah, tentu saya punya harapan besar gitu ya, karena mereka menjadi penyambung lidah rakyat gitu loh. Betul. Untuk memperjuangkan hak-hak perempuan ya. Kita sebagai masyarakat ya hanya mampu bersuara di media gitu kan. Nah, itu kalau berbicara terkait peraturan, berbicara terkait hak perempuan, tentu harus ada perantaranya. Perantaranya siapa ya? Wakil rakyat. Wakil rakyat, khususnya dari kaum Perempuan. Karena berbicara soal perempuan ya perempuan itu sendiri yang harus menyelesaikannya gitu. Artinya memang masih belum ideal begitu ya kalau dilihat ya. Secara kan bukan hanya penanganan dari satu golongan saja. Kalau Kang Iding sendiri melihat nih, perempuan sendiri dalam konteks yang tadi disebutkan Teh Siti, apakah memang sudah melihat maksimal atau belum? Kalau misalkan terkait tadi, itu kan terkait hak ya, terkait hak yang diberikan kepada perempuan itu sendiri yang memang jadi begini, Kang Murofa, secara kemampuan intelektualitas di dalam generasi-generasi tersebut, laki-laki maupun perempuan, memang sebetulnya Pandeglang sendiri itu sudah mulai Geliatnya ada. Maju itu sudah ada. Cuman memang kita berbenturan dengan sistem yang dibuatnya. Seperti apa itu maksudnya? Gini, semua hal dengan bersuaranya para aktivis muda sekarang melihat celah-celah kebijakan pemerintah, khususnya di bidang tadi yang disebutkan adalah membela hak perempuan itu sendiri, itu kan sudah mulai bersuara, mencari celah, mengkritisi pemerintah harus seperti apa, kebijakannya ada yang salah, ada yang kurang. Itu generasi kita sudah mampu melihat ke arah situ. Berarti ada satu kemajuan di dalam pola pikir generasi saat ini. Tetapi memang sistem dengan pemerintahan yang sekarang itu belum bisa menerima itu. Artinya belum ada perubahan yang benar-benar signifikan begitu. Karena kasusnya masih banyak juga. Banyak juga. Makanya sekarang itu kita itu melihatnya sekarang bukan persoalan di perempuan saja. Di semua hal itu, untuk generasi yang saat ini mungkin ini generasi ketiga menurut saya. Iya. Generasi ketiga. Generasi pertama 98, generasi kedua mungkin eranya Kang Mudofar waktu itu, dan sekarang eranya kami, generasi yang ketiga yang memang mampu mengkritisi pemerintahan sendiri. Itu tidak terlepas kemampuan kami yang mempunyai pola pikir agak sedikit maju itu adalah dengan memahami sedikit sejarah. Nah, saat ini kita pun tidak mengerti di dalam kurikulum pendidikan pun sejarah Indonesia itu pada waktu kita SD dalam kurikulum pembelajaran sejarah BPK-UPK itu sudah diajarkan loh. Betul nggak Bang Mudoka? Iya. Sekarang itu kita menemukan sejarah BPK-UPK itu di SMA kelas. Nah, itu pun arah Indonesia itu seperti apa nih? Oke. Dalam memajukan pola pikirnya nanti. Padahal harus dipupuk sejak dini ya. Sejak dini. Memang saya melihat memang ada beberapa, ada minus, ada plusnya juga. Iya. Plusnya adalah kita bisa menjadi generasi penerus yang kritis. Tetapi minusnya juga ini akan membahayakan kepentingan-kepentingan Betul. yang ingin menguasai Indonesia sendiri, pemerintahan lah. Bukan kalau misalkan pemimpin itu beda pemimpin dengan penguasa. Kalau pemimpin mungkin semua ini masyarakatnya cerdas. Amin. Tetapi kalau penguasa ini kalau misalkan tidak dibendung sejak dini, kejadian 98 itu
bisa akan lebih parah mungkin. Itu minusnya. Baik, baik. Karena dengan pola pikir yang sedikit maju ya, mungkin itu saja. Iya. Tapi memang kita juga harus banyak melihat dari sisi yang lain karena ada saat ini sekolah penggerak ya. Ya. Sekolah penggerak juga merupakan salah satu upaya pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan untuk menggerak ataupun memberikan opsi lain lewat kurikulum Merdeka itu. Jadi dia melihat ada sisi-sisi lain yang memang bisa ditampilkan dari karya, pengetahuan dan lain sebagainya. Dan kaitan dengan sila nih, kalau menurut Kang Iding, apakah memang sila 1 sampai dengan 5 itu memang saat ini sudah dimaksimalkan sebaik mungkin atau mungkin masih ada beberapa? Tapi jangan dulu dijawab. Setelah ini Kakak Teteh, kita masih akan ngobrolkan urusan publik. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus Krakatau Radio. Gimana gitu? Urang ngaritis perjuangan babarengan apanan urang gerokeun ka Sueb yuk. Kang Sueb, siapa? Siap. Kadi sakuleun. Ada yang bisa Sueb bantu, Pak? Ieu Kang. Lantaran urang tos beres ikan peresmiana, bari sakalian rek diiklankeun di Krakatau Radio. Bisa tuh kira-kira Kang? Wih, atuh siap Pak. Komo deui di tahun ajaran baru ieu nuju aya Pokoknya mah kamalinaan kan. Kamalinaan. Besar-besaran. Ketagihan. 85% Pak. Laku. Ayolah, Ini orang dia. pasti bakalan langsung Dulu itu sempat melihat tokoh-tokoh SMK atau SMK Alia atau tapi pada saat itu bukan menjadi seorang universitas sekali wakil rakyat, tapi hanya memang diskonnya sampai 85%. hanya sebagai aktivis lah. Kira-kira saya datang, mau apa sih saya? Orang berpikir itu, dulu berpikir seperti itu. Bisa wae. Jadi Tapi akhirnya udah gitu ya. Di parlemen kita udah sedikit ya. Mau tidak mau di dalam parlemen. Nikmati promonya diskon hingga 85%. Syarat dan ketentuan berlaku. Gimana baik isi Berproses hidupnya ya. Ya. Otoy ke ngombe di dina Haji Hapid. Sianya gagal bakal pahin hiji jeung mbe mah oh. Moal bi kiwari kan teh lebaran haji di Haji Hapid mah bi mbena ge bagus. Anu bener toy. Beneran otoy mah bi cocok bi jangan dijadikan hewan kurban atawa akekahan. Ka Haji Hapid mah lamun beunceuk mbe ge geus ahli bisa antelo hamil bi. Jangan kira mamang, antar bibi kana ka Haji Hapid. Idul Adha atau Idul Kurban adalah momen yang tepat untuk bertakarrub kepada Allah dengan cara berkurban dan berbagi dengan sesama. Bagi yang tidak berkurban, jangan lupa pilih kambing atau kerbau yang sudah cukup umur dan pas untuk dikurbankan. Dan apabila ragu memilih hewan kurban seperti kambing atau kerbau, datang saja ke Bapak Haji Habib di Kampung Babakan Ence, belakang kantor Kecamatan Labuan. Telepon 0877 297 6757. Haji Habib Tapi tanpa model di YouTube belum ada. agar sebar untuk Ada, udah waktu itu. siap Kita ada podcast. Beli kambing atau kerbau Cuma ternyata bikin podcast itu memerlukan energi. Ya. Khususnya pas ngedit. iTalk soalnya mah gampang saya jujur aja. Cuman kalau pas ngedit itu butuh mood. Masalahnya saya ngerjain semua. Orang talk, orang ngedit. Podcast itu belum ada. Ada, tahun kemarin ada. Ya harus disiapin khusus soalnya. Iya. Ya, nempel. Tadi juga kan Ya, pokoknya susah makan. banyak orang yang memang. Jadi kalau podcast itu gini loh. Aleueut madu ditampakin. Yang pertama sarana prasarananya itu dari kamera ya. Minimal harus ada 3. Minimal itu. Saya obat botol. Mulai awal-awal awal masih langsung ibunya. Iya, kalau kamera udah ada. Cuma pas editnya itu kan 3 lapis. Ya dijelasin, jadi 3 lapis. Kamera pertama, kamera kiri, kamera kanan. Itu semua harus serentak dan harus peka. Masalahnya Deddy Kobuzer mah enak, dia tinggal
Ngomong doang kan langsungnya udah disiapin. Kameranya udah ada, tim editingnya ada. Bisa didapatkan di Krakatau Radio. Pemesanan Ada beberapa kali bahkan anggota DPRD, masyarakat, podcast. Ingat, madu hitam pahit Cuma prima itu herbal tadi asli, harus berbahan ada zat prima tim herbal. lain yang jadi kelas editing. Cuman itu yang menjadi apa? Ngobrolin urusan apa? Lanjut lagi. Krakatau Radio ER Sajagat masih dingulik ngobrolkeun urusan publik, ngobrolkeun kaitan hari lahir Pancasila. Tadi yang tertunda. Bagaimana, apakah memang saat ini sila-sila yang sudah kita ketahui bersama ini sudah tercapai tujuannya, khususnya dari 1 sampai dengan ke-5. Menurut Kang Iding, apakah sudah tercapai atau belum? Untuk saat ini memang dari sila-sila itu, dari 5 sila itu memang kalau misalkan itu sudah tercapai atau belum, ya memang kita itu belum sampai untuk kepada puncak penguasaan atau pemikiran ke dalam 5 sila tersebut. Tetapi dengan berbagai upaya, makanya di sini pemerintah berupaya dengan pemerintahannya, dengan cara mereka lah kebijakan-kebijakannya untuk menerapkan bagaimana Pancasila itu bisa sebagai dasar dan juga asas yang harus dituju. Dan kita pun sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita pun harus mempunyai keinginan kita itu harus mencapai Pancasila itu tersebut. Betul. Jadi tidak kalau Cina mah bertepuk sebelah tangan gitu. Yeah. Ketika pemerintah menginginkan semua masyarakat harus mencapai kepada titik Pancasila tersebut, tetapi masyarakatnya sendiri Cuek-cuek baik. cuek baik. Pancasila itu kita mulai urusan orang sebenarnya. Karena banyak yang seperti itu. Nah itulah. Artinya memang butuh bukan kepedulian lagi, tapi butuh kesadaran ya. Ya, kesadaran memang, dan memang kesadaran ini suatu kesadaran yang memang diharuskan. Yang harus diharuskan. Betul. Nggak wajib diwajibkan deh. Diwajibkan deh, ya memang Kang Mudofar. Karena semakin kesini kita kan, apalagi dengan bebasnya sekarang kan bermain media sosial, kan itu yang menjadi dampak-dampak. Betul. Akhirnya bukan dari perbedaan menjadi satu tujuan, tapi perbedaan menjadi perpecahan akhirnya. Kita sering sekarang tuh sesuatu hal yang menjadi perbedaan yang sudah dikelirkan oleh Bhinneka Tunggal Ika, bahkan menjadi lambang Pancasila tersebut. Iya. Di bawahnya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Dan di tengahnya itu adalah lambang-lambang yang menjadi sila-sila tersebut. Iya. Dicakup menjadi kesatuan negara. Dan itulah yang akhirnya dari yang kita harus tuju itu, kita harus menyadari bahwa kita itu adalah berbeda. Betul. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita itu sama di negara ini, hidup ini. Justru dengan perbedaan itu indah. Nah, dengan banyak warna, bagaimana kita menjadi pelangi seharusnya. Iya, betul. Jadi indah lihatnya. Indah. Gitu. Jadi saya tekankan lagi satu kali lagi bahwa tujuan kita itu adalah dari perbedaan itu menjadi satu tujuan, bukan dari perbedaan menjadi perpecahan. Nah itu. Ya. Teh Siti gimana menurut Teh Siti? Sudah maksimal atau gimana? Kurang lebihnya saya sepakat dengan apa yang diutarakan oleh Kang Iding gitu. Bahwa memang ada nilai-nilai Pancasila yang memang belum maksimal gitu ya, yang bisa kita ambil nilai-nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya ambil satu kasus terkait ketuhanan yang Maha Esa, bahwa semua agama itu melarang yang namanya minuman keras. Tapi di Indonesia sendiri miras itu ada aturan APBN-nya, bahwa dari miras itu Indonesia negara itu mendapatkan keuntungan dalam per 4 bulan aja itu sampai berapa 1, triliun gitu pendapatannya dari miras. Padahal itu kayak kontradiksi, bertentangan dengan aturan agama gitu. Kalau kita kaitkan di dalam nilai-nilai Pancasila. Terus kemudian ada satu sila lagi terkait keadilan sosial. Nah, ini apa ya? Dalam keadilan sosial ini masih kurang menempatkan terkait hak-hak perempuan gitu loh.
Tadi kan sudah saya utarakan terkait banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan gitu. Nah, saya rasa nilai-nilai keadilan itu belum gitu Oke. tersampaikan gitu loh terkait hak perempuan itu sendiri. Apalagi kalau misalkan perempuannya nggak punya power gitu ya. Betul. Jadi kadang-kadang yang viral baru begitu. Terus juga yang di-upload di media sosial baru. Artinya memang belum merata begitu ya. Betul. Baik. Tapi Kang Iding, apakah dari nilai Pancasila ini harus juga diterapkan oleh setiap pemangku kebijakan seperti minimal kepala desa lah, ulang ngomong ke bupati gitu. Saya rasa akan indah juga nih kalau kepala desa menerapkan asas-asas Pancasila dalam kepemimpinannya. Gimana komentarnya? Ya sebetulnya Pak, karena mereka itu adalah sosok ya, sosok pemimpin. Jadi sebelum yang dipimpinnya itu yang harus memimpinnya dulu, yang harus menerapkan Pancasila itu, asas-asas Pancasilanya. Sekarang dengan contoh tadi oleh Teh Siti saja disebutkan bahwa ada terjadinya kontradiksi antara Pancasila dengan memang kebijakan-kebijakan yang dibuat, produk hukum yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Memungut pajak dari miras, melegalkan miras, dengan dalih bahwa kita itu bukan negara agamis. Saya tidak berbicara Islam ya, agamis. Karena sepakat di dalam agama manapun tidak ada yang memperbolehkan miras. Makanya inilah bentuk salah satu memang tidak memahami dan tidak memakai Pancasila tersebut. Salah satunya adalah sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu. Apa sih ketuhanan yang Maha Esa itu? Nah itulah, itu yang harus dikaji ulang memang. Betul. Kalau toh memang itu secara legal, kalau memang itu ilegalkan saja. Sekalian. Jadi jelas gitu. Ada apa? Ada ininya apa? Ada sanksi hukumnya. Ketika yang memproduksi, ketika yang mengkonsumsi itu kan ada sanksinya. Kalau sekarang kan untuk miras sendiri efeknya sudah jelas. Apa bedanya miras dengan narkoba? Oh, narkoba mah gini parah. Sama saja. Kejadian kriminal, kejadian kecelakaan hal apapun itu diawali 70% diawali dari miras dengan narkoba itu sendiri. Makanya tidak ada perbedaan. Dan ketika memang tadi itu cerminannya ini apakah bisa diterapkan, harus diterapkan kepada para pimpinan, harus sebetulnya. Yang harus menerapkan asas Pancasila itu di dalam masyarakat itu adalah minimal harus pemimpinnya dulu. Iya. Mau itu kepala desa, mau itu bupati, mau itu RT, RW, sehingga masyarakat pun akan meniru. Benar. Kalau tidak bisa membuat produk, kalau di desa itu perdes ya. Kalau tidak bisa membuat produk dengan perdesnya itu dengan terkait hal-hal yang menyangkut kepada Pancasila, ya minimal dalam kehidupan keseharian hariannya itu pemimpin itu adalah sosok yang diteladani dan menjadi contoh itu oleh masyarakatnya sendiri. Betul. Kalau perlu mah sebelum ayat pilkades ditesnya itu sampai nilai dasar Pancasila dan juga makna-maknanya ya. Sebetulnya kalau melihat dari soal dari tes sendiri itu saya mau pelajari. Bahkan dipinta juga untuk memberikan soal untuk pengetesan kepala desa karena salah satunya dari tokoh, dari kaum akademisi, dari kaum agamis kan itu memasukkan soal-soal. Tetapi di sini memang Indonesia lah segala hal apapun. Jangankan terkait pemahaman Pancasila, jangankan kepala desa yang tidak paham Pancasila, nutu bisa baca Al-Quran dari kuari bisa lolos, padahal di situ jelas sudah ada tes. Nah itu kadang-kadang kita itu ada gini kamu Dopar, ada kayak gini. Sebenarnya budaya ketimuran. Sebetulnya itu bukan budaya ketimuran, tetapi kata saya mah inilah yang menjadi kemerosotan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Iya. Artinya memang nyenehkeun gitu ya. Masya Allah. Karena produk nulis dibuat para 10 orang gitu ya. Dengan produk-produk hukumnya, dengan misalkan ada kriteria beberapa hal yang harus dicapai untuk menjadi seorang pemimpin itu, ternyata di dalam pelaksanaannya itu anu kieu ya. Akhirnya kenapa Indonesia sekarang tidak maju? Indonesia sekarang dengan berbagai upaya menurunkan dana desa supaya desa maju nih, supaya dari bawah ke atas. Betul. Kan ternyata kieu bae nu ge. Kemajuan tidak ada, keluhan masyarakat semakin banyak. Karena tadi itu
selektif dalam pemilihan atau kriterianya itu tidak dipakai. Jadi tidak dasarnya atau Dasar dipakai. yang dipakai. Kita mau angkat telepon nih dari PN Radio, bisa mau komentar. Halo, assalamualaikum. Ngulik bareng Krakatau. Bapak Ari sehat. Gimana ayat? Alhamdulillah damang. Ayat komentar? Ada komentar kaitan obrolan kita? Kumaha. Assalamualaikum. Siapa kok yang sudah sebelum? Kang Iding. Waalaikumsalam, Kang Ari. Sama tes itu ya. Iya, Teh Siti. Iya. Saya mau berkomentar ya. Kumaha? Coba deh kalau misalkan dan itu lebih aware lagi gitu ya. Melakukan survei ke masyarakat, tanyain makna Pancasila itu sebagai apa gitu. Memaknai norma-norma, nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya apa ya? Jangankan mengenal bukti-bukti Pancasila, sila dasar aja gitu. Banyak yang nggak paham gitu kan. Bahkan Pak Baliut ya. Sila katilu disebut sila kahiji kadang. Itu apa ya? Dari kurikulum itu kan yang mau apa? Yang namanya apa itu? PPKN. PPKN kalau zaman saya itu. Jangan saya PPKN itu. Kalau itu lebih apa ya? Dimunculkan lagi. Pasti orang juga mengenal maknanya Pancasila. Bukan sekadar melafalkan aja, harusnya mengamalkan juga gitu kan. Supaya masyarakat itu bisa terjaga dengan etikanya, kesopanannya gitu kan. Iya, benar. Ada. Ada apa ya? Kurang peduli dengan keadaan seperti ini gitu kan. Nah, pertanyaannya, boleh? Boleh lah. Tadi kan PSBB menyebutkan peran wanita dalam sila kedua ya. Dalam apa bukir-bukir dari sila kedua itu apa sih? Gitu ya. Tolong dispesifikasikan lagi gitu ya. Oke, terima kasih loh. sami-sami. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cenah masyarakat boro-boro meureun gitu mengamalkan sila nah Iya. gitu. Disebutkan Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kikian. Ya benar ya. Karena bisa kita lihat sampah berserakan itu aja kan nggak mengamalkan Pancasila sebenarnya. Jadi itu lebih kepada tidak berkeadilan gitu. Oke. Karena definisi adil itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, Dan buang sampah bukan pada tempatnya pun itu pun sesuatu. Orang ini sudah tidak menerapkan pola tidak keadilan nih. temerna kita. Temerna. Bener. Teh Siti gimana tadi nih ada? Tadi ini ya, mengulas Betul. kembali terkait sila kedua ya. Sila kedua itu kan kita semua tahu bahwa bunyi dari sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Butirnya tuh mengakui persamaan derajat, persamaan hak gitu ya. Disamakan ya. Persamaan hak dan kewajiban setiap manusia gitu tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, dan budaya. Artinya berbicara soal kemanusiaan yang saya kedepankan ini bahwa saya ingin soal kemanusiaan ini hapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, human trafficking itu yang harus dikedepankan karena kita melihat kasus-kasus terhadap perempuan dan anak itu setiap harinya terus meningkat. Itu sih dari poin yang bisa kita ambil dari sila kedua itu berbicara terkait soal kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu. Iya betul. Artinya memang Kak Ari dari kemanusiaan yang adil dan beradab ini betul ya seperti yang disamaratakan. Terus juga jangan menganggap perempuan itu lemah lah inti namanya. Kadang-kadang kan kita berbicara fisik baik, sehingga dianiaya terus gitu. Terus masih ada bahasa perempuan mah cenah ge lamun teu di kasur di dapur ya. Itu juga mungkin akan supaya ada perubahan begitu ya. Ya betul, istilah-istilah perempuan hanya fokus di sumur, kasur, dapur itu kan hanya istilah sebetulnya gitu. Nah, itulah yang harus coba kita kikis gitu. Betul. Pemikiran di masyarakat itu memang susah gitu kita untuk merubah mindset tersebut gitu. Baik.
perempuan aktif di ranah publik, disangkanya kita menyalahi kodrat, menyalahi aturan gitu kan. Padahal tidak gitu. Betul. Perempuan juga masih tahu batas-batas. Kita tuh butuh kebebasan tapi tidak yang kebablasan gitu. Nah, gitu. Tetap Bebas yang tidak kebablasan gitu. tetap baik seorang perempuan itu dalam hatinya akan menangis ya. Artinya memang sensitivitas itu kan yang sangat diperlukan dalam sebuah kebijakan. Kalau misalkan seorang perempuan jadi pemimpin, justru akan lebih enak begitu, karena dia berpikir sebagai seorang ibu, berpikir sebagai seorang perempuan, lebih kena lah gitu secara perasaan. Tadi juga Kak Ari menyebutkan kaitan dengan anak-anak generasi kita sekarang seperti kehilangan adab, kesopanan, tutur kata yang baik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sopan santun. Gimana Kang Iding melihat hal ini? Kalau di dalam konteksnya itu adalah sekarang kehilangan moralitas ya. Saya sebutkan ini kehilangan moralitas sehingga membuat generasi ini tidak beradab. Salah satunya itu pun didasari dengan kebebasan di dalam media sosial itu sendiri. Anak generasi sekarang itu dia itu tidak akan berpikir dalam lingkungannya, tetapi apa yang dia temukan di dalam media sosial Diterapkan di dalam lingkungannya sekarang. Karena saya yakin kalau mereka itu adalah menjiplaknya itu adalah mengikuti dari lingkungan, maka lingkungan semuanya mendidik mereka itu baik. Tetapi dalam kebebasan media sosial dengan kata-kata yang luar biasa, pola pikir yang sekarang agak nyeleneh dan juga berpikir cara mengkritisi pemerintah pun sekarang tuh berbeda lah. Berbeda. Jadi sekarang banyak pengkritik kebijakan pemerintah, tetapi bukan dengan adab. Ya memang sebagian kalau kita mengkritik jangan menggunakan adab. Ada yang seperti itu. Tetapi kalau misalkan yang tidak menggunakan adab, tetapi substansinya dapat dan aturan hukum secara aktualnya, secara pola pikir dan keilmuannya dia dapat, maka itu sah-sah saja. Betul. Tapi sekarang, bupati sekarang kan banyak dengan kata janco, cuak, apa sih sebetulnya? Gak ngerti saya juga. Ini bahasa-bahasa gaul yang tetapi memang ini yang diterapkan sekarang itu dari kebebasan bermedia sosial diterapkan kepada lingkungan. Jadi salah kaprah. Nah, makanya saya pun kepada pemerintah pusat harapannya memang ini yang harus dibatasi. Dan memang perlu diketahui juga Kang Mudofar, saya pun karena terlanjur terjun ya ke dalam dunia sosial ini di masyarakat, mengabdikan diri di Karang Taruna, akhirnya saya pun berpikir bahwa tahun 2023 ini di tahun ajaran baru saya harus mendedikasikan saya ke dalam dunia pendidikan. Mantap. Itu salah satunya. Bagaimanapun terkait sejarah yang mereka tidak dapat di sekolah, maka saya akan buat ruang pendidikan baru, tetapi bukan sekolah. Di sekolah semua, tetapi dengan pendidik-pendidik sekolah, kita bekerja sama. Kalau di dalam mekanisme pendidikan, kan sudah diatur dalam kurikulum tuh, metode pembelajaran, tahapan-tahapan pembelajarannya. Ada kan? Kita tidak bisa merubah itu. Iya, betul. Tidak bisa merubah itu. Makanya siasati, kita meminta nanti mungkin les lah. Lesnya secara umum di luar jam sekolah, di luar jam pelajaran, kita sisipkan. Metodenya juga hanya metode dia ngobrol-ngobrol biasa saja. Betul. Jadi lebih ke praktek ya. Mengeksplor apa sih yang dicerna, yang ada dalam pikiran mereka. Nah, kita tinggal sisipkan saja tuh pengetahuan sejarahnya. Itu upaya Kang Ari. Ya, benar. Salah satu upaya memang yang akan dilakukan. Karena sama kekhawatiran Kang Ari dengan kita pun sama terkait generasi tersebut. Gak dipikirkan sebenarnya ya. Dan tadi teh kita orang yang celahnya di mana? Celahnya di mana? Karena memang segala sesuatunya itu nggak bisa kita langsung sakaprah. Tapi saya keingatan gini, Presiden Jokowi kan selama beberapa kali di kunjungannya itu kan selalu ngasih kuis ya, ngasih sepeda, simple, Pancasila kan gitu. Terus juga kayak kadang nama ikan, nama provinsi, nama daerah dan lain sebagainya. Itu juga sebagai salah satu upaya dari kepala negara untuk membangun ya. Betul. Dan mudah-mudahan kan ini dipraktekkan oleh pejabat di bawahnya gitu. Ya mungkin alhamdulillah ada yang ikut, ada juga yang kena. Artinya memang betul
secara keseluruhan ternyata surveinya yang dilakukan langsung oleh presiden juga banyak yang nggak hafal, banyak yang juga karena mungkin efek grogi di depan seorang presiden ditampil di tes pertanyaan seperti itu. Tapi ini menjadi sebuah inspirasi. Tes itu ada tambahan tadi obrolan kita. Tadi berbicara terkait adab ya, untuk generasi kita saat ini saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kang Iding. Ini perlu terus continue lah di pelajaran-pelajaran sekolah, itu harus terus diterapkan gitu, tidak boleh mengikis gitu. Tetapi bukan hanya generasi kita saat ini, tapi generasi terdahulu juga. Saya punya satu program waktu itu di Kabupaten Serang. Saya membuat yang namanya sekolah perempuan, dan itu isinya kelompok-kelompok rentan semua, disabilitas, perempuan yang memang menjadi korban kekerasan, yang sudah sekarang menjadi penyintas. Nah itu juga perlu kita berikan edukasi, bukan hanya generasi muda, tapi generasi tua pun harus tetap kita kasih edukasi. Oke, benar. Boro-boro dia hafal Pancasila, mungkin membaca aja itu nggak bisa, menulis aja itu nggak bisa gitu. Itu memang berat sekali, dan itu perlu kita sampaikan terus-menerus. Memang untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila itu berat, nggak mudah. Saya tidak menyalahkan siapapun, justru ini tugas kita bersama lah untuk saling mengingatkan, saling mengajarkan nilai-nilai demokrasi, kemudian menegakkan hak asasi manusia gitu. Saya rasa sih seperti itu. Artinya kebiasaan kita itu kan masih seputar kumaha carana hidup. Dapur ngebul kan gitu. Segala cara dilakukan sehingga kita lupa terhadap salah satu poin yang sangat penting juga, agama, terus juga bernegara, nilai dasar dan lain sebagainya. Dengan rasa ada pesan, ada imbauan Kang Iding dari obrolan kita? Jadi intinya memang karena kita sudah menginjak tahun politik ya, tahun politik di 2024 yang dimana potensi disintegritas itu sangat tinggi, perpecahan di antara masyarakat itu. Maka kita kuatkan persatuan. Maka saya menghimbau dan mengajak kepada semua warga dan masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Pandeglang, di tahun 2024 ini kita menangkan Pancasila. Nah, jangan menangkan calonnya ya. Tapi boleh juga menangkan calon yang bisa membawa nama baik Pancasila lah, minimal. Teh Siti. Sepakat dengan Kang Iding, cukup. Siap. Terima kasih kedua narasumber saya, luar biasa, laki-laki dan juga perempuan yang mempunyai daya pikir luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman yang lainnya juga bisa ikut. Ya. Minimal kan yang ada di lingkungan dulu kita. Kalau kita tidak bisa menjadi matahari, minimal jadi lentera, minimal jadi lilin. Terima kasih. Kalau mancen tugas Mudofar undur pamit ya dina ngulik dan juga acara Sukacai edisi hari ini Kakak Teteh. Mudah-mudahan bermanfaat. Sapunya repegat simpai paturai patupang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.